Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, dengan rahmatnya telah memberikan kepada kita sehingga kita bisa berada dalam masjid yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita hantarkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mempertaruhkan jiwa dan raganya, bahkan maupun harta bendanya demi memperjuangkan agama mulia ini, yaitu agama Islam. Sekarang timbul pertanyaan, apa yang telah kita berikan untuk agama ini? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tak lupa pula di hari yang sangat berbahagia ini, khatib senantiasa mewasiatkan khususnya kepada khatib sendiri maupun kepada jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah dengan benar-benar takwa, yaitu dengan mengerjakan segala perintah Allah maupun perintah Rasulnya dan menjauhi segala larangan Allah maupun larangan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan salah satu kekuasaannya, yaitu menjadikan gerhana bulan, yang mana gerhana ini timbulnya bukan disebabkan oleh hidupnya seseorang atau lahirnya seseorang maupun matinya seseorang. Akan tapi ini membuktikan bahwasanya gerhana itu merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innash syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua bukti kekuasaan Allah dari kekuasaan-kekuasaan yang lain. La yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Tidaklah terjadi gerhana itu, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari, disebabkan oleh hidupnya seseorang atau matinya seseorang. Fa idza ra'aitumu fakabbiru wa sallu wa tasaddaqu wastaghfiru. Apabila kita melihat gerhana tersebut, maka yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan yaitu fakabbiru, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasallu, kita dianjurkan untuk salat gerhana. Kemudian watasaddaqu, memperbanyak sedekah, dan yang terakhir memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang fenomena yang kita lihat, boleh itu di televisi maupun yang ada dalam masyarakat kita, ketika terjadinya gerhana
bukan fakabbiru, bukan fasallu, tidak solat maupun bertakbir, akan tetapi mereka itu berbondong-bondong keluar untuk melihat gerhana, yang mana mereka itu meninggalkan solat gerhana. Bahkan ada yang berselfie, yang berfoto disebabkan oleh gerhana tersebut. Ini bukan anjuran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi anjuran Nabi kita diharuskan fakabbir, fasallu wa tasaddaqu wastaghfaru. Bertakbirlah, bersolatlah, kemudian bersedekahlah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan gerhana merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari fasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yaitu dari bukti tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan malam, Allah menjadikan siang, Allah menjadikan matahari dan bulan. Kemudian Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian menyembah matahari, janganlah kalian itu menyembah bulan, akan tetapi beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah yang menciptakan semuanya itu. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita ambil dari fenomena gerhana tersebut yaitu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita patut bersyukur kepada Allah karena kita telah menjadi seorang muslim. Akan tetapi jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu meningkatkan derajat kita untuk menjadi orang mukmin. Karena semua orang mukmin itu sudah pasti muslim. Akan tetapi semua orang muslim itu belum pasti dia menjadi orang mukmin. Dikarenakan untuk menjadi orang mukmin mempunyai beberapa syarat yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Syarat yang pertama untuk menjadi orang mukmin di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu syarat yang pertama, apabila dikatakan nama Allah, hatinya itu langsung bergetar. Apabila dia itu ingin mengerjakan maksiat, apabila dia itu ingin membolimi seseorang, kemudian dikatakan ada Allah yang melihatnya, ada Allah yang mengawasinya, ada Allah yang mengontrolnya, langsung dia menjauhi segala maksiat, langsung dia menjauhi segala bentuk kezaliman, langsung dia menjauhi segala bentuk perbuatan-perbuatan yang menjauhi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama untuk menjadi orang mukmin. Syarat yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yaitu orang-orang apabila dibacakan kepadanya ayat suci Al-Qur'an, apabila dia membaca ayat suci Al-Qur'an ataupun dibacakan kepadanya ayat suci Al-Qur'an, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Dikarenakan iman seseorang ini kadangkala bertambah, kadangkala berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman ini bagaikan termometer, kadang naik, kadang turun. Begitu juga keimanan itu kadangkala kita bertambah. Kapan iman ini bertambah? Apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini juga berkurang apabila kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran apabila kita melihat seseorang yang mana ibadahnya hari ini lebih bagus daripada yang kemarin. Bisa jadi hari ini dia bertambah keimanannya, ataupun sebaliknya hari ini dia lebih jelek daripada yang kemarin, disebabkan hari ini keimanannya itu berkurang. Maka di situ kita perlu introspeksi diri. Apakah kita hari ini melakukan maksiat kepada Allah ataupun kita melakukan ketaatan kita kepada Allah? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang ketiga untuk menjadi orang mukmin yaitu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
orang-orang yang menyerahkan, menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan usaha. Ini patut digarisbawahi, diiringi dengan usaha. Kenapa? Karena kalau tanpa usaha itu bukan tawakal. Sebagaimana sebuah kisah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang mana beliau itu ketika mau menuju ke masjid, beliau langsung masuk ke dalam masjid tanpa mengikat hewan tunggangannya. Jadi beliau pergi ke masjid dengan hewan tunggangannya, yaitu unta. Jadi beliau langsung masuk ke dalam masjid tanpa mengikat dulu untanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Ditanya oleh Rasulullah, "Unta siapa ini?" Para sahabat mengatakan, "Ini unta si fulan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Panggil dia. Kemudian para sahabat memanggil orang tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa kamu tidak mengikat unta kamu?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, saya bertawakal kepada Allah." Kata Rasulullah, "Ini bukan bentuk tawakal. Bentuk tawakal, ikat dulu unta kamu, baru kamu masuk ke masjid. Apabila hilang, apabila dicuri orang, kamu telah bertawakal kepada Allah. Bisa jadi Allah akan menggantikan yang lebih baik. Tapi apabila kita tidak mengikat unta kita, apabila kejadiannya hilang atau lain sebagainya, itu bukan bentuk bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala." Juga ini baikkan sebagai jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika bapak-bapak pergi ke medan perjuangan, ke medan perang misalnya, itu harus membawa semua perlengkapan, baik itu senjata maupun yang lain sebagainya, baru kita bertawakal kepada Allah. Bukan kita tidak membawa apa-apa, kemudian kita pergi ke medan perang, kemudian kita mengatakan saya bertawakal kepada Allah. Ini salah bentuk tawakal. Kemudian di zaman sahabat, yaitu Umar bin Khattab, ada sebagian orang-orang yang alim beribadah, yang mereka cuma beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu setiap hari cuma duduk di dalam masjid tanpa memikirkan keluarganya, tanpa menginfakkan hartanya kepada keluarganya. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan kepada mereka, "Apakah kalian itu punya keluarga?" "Iya ya Umar, kami juga punya keluarga." "Siapa yang memberi makan keluarga kalian?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Kata Umar bin Khattab, ini bukan bentuk tawakal. Kamu dibolehkan beribadah kepada Allah, tapi jangan lupa kamu harus menginfakkan harta kepada keluarganya. Yaitu kita harus mencari harta untuk menginfakkan kepada keluarga kita. Bukan cuma hanya kita duduk di masjid, kemudian keluarga kita tidak punya apa-apa di rumah, tidak tahu apa-apa untuk yang dimasak, kemudian kita mengatakan saya bertawakal kepada Allah. Ini salah. Yang ingin kita katakan bahwasanya bentuk tawakal yaitu diiringi dengan usaha. Ketika kita ingin menyerahkan segala urusan kita, diiringi dengan usaha. Ini syarat yang ketiga supaya kita menjadi orang mukmin. Syarat yang keempat yaitu alladzina yuqimus shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Di sini ada perbedaan jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala antara mendirikan salat dengan mengerjakan salat. Kalau di dalam bahasa Arab dikatakan aqimus shalah, Allah memakai kata-kata aqimus shalah, dirikanlah salat, bukan if'alu shalah, bukan kerjakan salat. Kenapa? Karena kalau mengerjakan salat kita cuma mengerjakan kewajiban, selesai kemudian. Akan tapi kalau mendirikan salat kita harus tahu bagaimana bentuk gerak-geriknya salat, bagaimana tata cara salat yang bagus, bagaimana tata cara wudu yang bagus. Karena tidak bagus wudu maka tidak sah salatnya. Kemudian yang paling intinya kita bisa mengaplikasikan nilai salat dalam kegiatan kita sehari-hari. Apabila ini kita terapkan, kita tahu apa kita bacakan dalam salat, doa apa yang kita bacakan dalam salat, ini kita praktekkan dalam sehari-hari kita, insya Allah negeri kita tidak akan ada kasus lagi korupsi, tidak ada kezaliman lagi dalam negeri kita. Akan tetapi kenapa negeri kita ini banyaknya kasus-kasus korupsi, kezaliman dan lain sebagainya? Karena kita cuma mengerjakan sholat, kita cuma mengerjakan kewajiban, tidak mengaplikasikan, tidak mempraktekkan nilai-nilai sholat dalam kegiatan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang mukmin
yaitu orang-orang wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang mensedekahkan, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana Nabi telah mempertaruhkan jiwa raganya, harta bendanya demi tegaknya agama mulia ini. Sekarang giliran kita, apa yang kita ingin bantu untuk memperjuangkan agama ini. Kalau kita punya harta, maka infaklah harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi orang-orang mukmin yang mana syarat-syaratnya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 4 yang sebagaimana kita katakan tadi. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya kalian itu tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian itu la dhahiktu qalilan, la dhahiktum qalilan, yaitu kalian itu akan sedikit ketawanya, wa la bakaitum katsiran, akan tetapi banyak menangis. Bukan sekarang kita kalau kita melihat orang-orang banyak ketawa daripada menangis. Tapi Rasulullah telah memperingatkan kita bahwasanya apabila kita tahu apa yang Rasulullah tahu, maka kita akan kebalikannya, yaitu kita akan sedikit ketawa tapi banyak menangis. Ini bisa kita ambil intisarinya bahwasanya kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka ala kulli majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum thalatha wa yanhaakum 'an thalatha. Ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.